Saya undang saudara untuk langsung saja buka dengan saya di 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan baca dulu ayat 1 sampai 5 kepada saudara. Setelah itu saya akan menjelaskannya dari satu langkah kepada langkah berikutnya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca. 2 Timotius pasal 3, ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Terjemahan aslinya tidak mempedulikan kebenaran di Kaiosonai. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kembali ke ayat yang pertama. Nah, orang terbiasa mengkaitkan statement masa yang sukar itu dengan ini kan Pak, Ibu, sembako biayanya tambah lama tambah naik. Ekonomi enggak membaik. Masalah tambah lama tambah kompleks. Kita terbanyak mengkaitkan statement masa yang sukar dengan realita itu. Nah, mari saya jelaskan dulu apa yang Alkitab maksudkan dengan masa yang sukar. Di ayat pertama waktu Alkitab bilang ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu diambil dari kata Yunani, chalepos. Chalepos itu punya arti begini Pak, Ibu, Saudara. Masa di mana kekuatannya kita itu akan diupayakan untuk melemah. Jadi ini yang saudara harus pahami. Semakin hari akan bergulir ke depan, salah satu kepentingan yang kerajaan kegelapan berupaya kerjakan dalam hidup Anda dan saya adalah begini. Membuat supaya kekuatan dalam diri kita itu tambah lama tambah melemah. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan sembako mahal, tidak ada kaitannya dengan masalah hidup tambah rumit, bukan. Kaitannya adalah begini, di masa-masa terakhir, kebanyakan yang terjadi adalah dulunya kita dikenal kuat, tapi kalau kita nggak pay attention dengan kebenaran yang Alkitab ajar, yang terjadi adalah kekuatan dalam diri kita itu tambah lama akan melemah. Chalepos itu bukan hanya sekedar punya arti masa di mana kekuatan dalam diri kita akan mulai melemah. Chalepos atau masa yang sukar itu juga punya pengertian begini. Masa di mana posisi Anda dan saya akan digeser, lalu kemudian akan dibikin supaya kita jatuh. Saya ulang. Kita punya kekuatan akan dilemahkan. Kedua, posisi di mana kita harusnya berpijak, itu tambah lama akan digeser itu. Kepentingan akhirnya adalah saudara dan saya harus jatuh. Jadi kalau sampai tambah lama Anda dan saya semakin menemukan diri kita, enggak solid ngakar dalam kebenaran, enggak terbiasa terlatih menghidupi kebenaran yang kita pahami. Tahukah saudara bahwa Anda dan saya sedang ada dalam masa sukar? Kedua, waktu kita punya posisi enggak steady pada posisi kualitas kehidupan benar, yang terjadi adalah terjadi pergeseran nilai, yang kemudian menggiring Anda dan saya mengalami kejatuhan atau pelanggaran terhadap semua nilai kebenaran. Itu yang Alkitab maksudkan bahwa Anda dan saya sedang ada dalam masa sukar. Nah, hari-hari terakhir ini entah saudara menyadarinya atau tidak, menyukainya atau tidak menyukainya, banyak orang percaya sedang ada dalam masa sukar. Kita harus memutuskan untuk jaga diri kita begitu rupa
Supaya pada akhirnya Anda dan saya tidak ditemukan ada pada masa sukar. Nah, apa yang kemudian Anda dan saya harus putuskan untuk kerjakan supaya kita tidak terjebak dalam masa sukar? Nah, ini yang Alkitab ajar. Anda dan saya harus memilih untuk semakin membiarkan kebenaran itu mengakar dalam kerangka berpikir kita. Sebab kekuatan akaran dari pemahaman akan kebenaran yang menancap dengan sangat kuat dalam dirinya kita, dalam pemahaman kita, itu yang akan menolong Anda dan saya untuk justru begini. Tambah lama tambah kuat, lalu Anda dan saya akan ditemukan tetap ada pada posisi dan cuman pada posisi itu aja tanpa mengalami pergeseran atau bahkan kejatuhan dalam hidup. Saya kasih contoh kepada Bapak dan Ibu, coba saudara lihat dengan saya. Mazmur pasal 18. Apa bukti bahwa kita ini memiliki kekuatan dalam diri kita yang nanti ke depan kekuatan itu akan diupayakan untuk melemah. Mazmur pasal 18, saudara lihat dengan saya di ayat yang pertama. Mazmur 18, ayat yang pertama. Nah, Alkitab bilang ini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, dan dari tangan Saul. Berikutnya, ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan, bagaimana? Kekuatanku. Kenapa basically Anda dan saya adalah orang-orang yang kuat? Sebab ini yang Alkitab berupaya untuk kasih tahu kepada kita. Tuhan itu yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus adalah pribadi yang adalah sumber kekuatan. Waktu dia menetap dalam Anda dan saya punya kehidupan, sebenarnya kita ini memiliki yang disebut dengan istilah sumber kekuatan. Makanya coba saudara teliti aja dari ayat 2 sampai ayat yang ke bawah tadi kita baca ayat 5, saudara akan mendapati realita ini. Waktu Tuhan sudah tidak lagi jadi sumber buat hidupnya kita, waktu Anda dan saya sudah tidak lagi melekat kepada Tuhan, yang terjadi adalah degradasi kekuatan di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita ternyata telah mengalami pergeseran kekuatan. Dari kuat, kemudian melemah. Nah, ayat 2 sampai ayat 3, ayat 4 itu mengajarkan kepada kita ciri dari mana Anda dan saya tahu bahwa kekuatan dalam diri kita telah melemah. Contoh, waktu Anda dan saya selfish. Orientasi diri kita adalah diri sendiri. Orientasi kita udah bukan lagi Tuhan dan orang lain. Nah, pada momen itu, tahukah saudara bahwa kekuatan dalam diri kita mulai mengalami realita dilemahkan? Waktu Anda dan saya memutuskan untuk begini, enggak hormat pada orang tua. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya sedang mengalami masa sukar? Kekuatan dalam diri kita sedang dilemahkan. Lalu, waktu Anda dan saya menyombongkan diri, suka membual, tidak mau atau tidak rela berdamai dengan orang lain, bertahan pada kemarahan, bertahan pada dendam yang sudah tersimpan bertahun-tahun. Tahukah saudara bahwa yang terjadi adalah begini, Tuhan sudah tidak lagi mendominasi kita punya kehidupan. Sehingga yang terjadi adalah Anda dan saya akan hilang kekuatan. Esensi hidup kita bukan lagi mengerjakan kebenaran. Esensi hidup kita adalah mengekspresikan kelemahan kemanusiaan atau keduniawian dalam diri kita. Makanya bagaimana caranya supaya Anda dan saya tetap menjadi orang yang bertahan dalam kekuatan. Sesimpel ini. Biarkan Tuhan memerintah Anda dan saya. Kata Tuhan yang tertulis pada Mazmur pasal 18 ayat 1 di situ, itu diambil dari kata ini, YHWH. Orang yang Inggris menyebutnya dengan istilah Jehovah, kita di Indonesia menyebutnya dengan istilah Yahweh. Tapi dari bahasa aslinya kata yang digunakan adalah YHWH. Apakah YHWH? YHWH itu punya arti ini Pak, Ibu, the existing one. Allah eksis. Allah yang eksis dalam kita punya hidup. Atau kalau boleh saya gunakan kalimat ini. Allah yang kita membiarkannya menjadi tetap eksis dalam hidup kita. Sebab begini,
Waktu kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang tentu saja, yang terjadi adalah karena kita mengakui ketuhanan Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita mengakui dia juru selamat buat kita, dia satu-satunya nama yang berkuasa selamatkan Anda dan saya. Nah, pada momen itu seharusnya kerajaan Allah itu ada pada kita. Basileia. Tuhan memerintah kita itu harusnya terjadi secara utuh. Tapi ini yang harus diakui. Orang percaya tahu mereka hidup dalam kerajaan terang. Mereka tahu bahwa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus harusnya menjadi Tuhan dalam hidup mereka. Tapi dalam perjalanan keseharian kita, kita tidak membiarkan Tuhan itu solid memerintah hidupnya kita. Kita tidak membiarkan Tuhan menjadi eksis dalam hidupnya kita. Sometimes kita butuh Tuhan, sometimes tidak. Sometimes kita tutupi Tuhan, sometimes kita biarkan dia hadir. Padahal ini yang Daud berupaya untuk beritahukan kepada Anda dan saya. Allah yang eksis itu, dia adalah eksistensi dari seluruh kekuatan dalam diri kita. Kalau kita membiarkan dia eksis dalam hidup Anda dan saya, maka yang terjadi adalah seumur kita biarkan dia eksis, seumur kita membiarkan dia perintah kita punya hidup, Anda dan saya akan tetap didapati sebagai orang yang kuat. Amin. So kalau Tuhan eksis dalam kita punya hidup, kita kasih biar dia perintah kita pakai firman-Nya, yang terjadi adalah begini, Anda dan saya sudah tidak akan selfish, Anda dan saya tidak akan membual, Anda dan saya nggak akan jadi orang yang tukang fitnah orang lain. Anda dan saya akan jadi orang yang sangat suka berdamai dengan orang lain. Anda dan saya akan jadi orang yang sangat tahu berterima kasih. Anda dan saya akan jadi orang yang sangat hormat kepada orang tua. Mengapa itu terjadi? Sebab ternyata begini, Tuhan eksis dalam kita punya hidup. Kebenarannya memerintah kita punya hidup. Kebenaran itulah kekuatan buat hidupnya kita. Semakin kita takluk kepada Allah eksis, semakin kita takluk kepada kebenarannya, semakin kuatlah saudara dan saya. Semakin kita kuat, maka yang terjadi adalah begini, kita nggak akan terjebak dalam masa sukar. Halo? Coba kita ulang ayat 2. Coba saudara lihat ayat 2. Apa tadi? Selfish. Jadi hamba uang. Jelas Yesus ajar begini kan? Kita tahu Tuhan tuh enggak punya saingan. Setan tuh bukan saingannya Tuhan, jelas. Bagaimana mungkin setan itu saingannya Tuhan? Orang setan udah takluk di bawah kakinya Tuhan kok. Sekali waktu Yesus ngaku dengan jujur di hadapan semua orang yang dia ajar. Kamu enggak bisa ngabdi kepada dua Tuhan. Pilih salah satu. Kasih biar salah satu perintah kamu punya hidup. So, kalau kamu ngabdi kepada Tuhan yang adalah Tuhan, Mamon tidak berkuasa atas kamu punya hidup. Tapi kalau kamu biarkan Mamon perintah kamu punya hidup, yang terjadi adalah Tuhan itu tidak akan eksis dalam kita punya hidup. Kekuatan yang adalah sumbernya dari Tuhan, itu nggak akan tampak dengan sangat solid dalam dirinya kita. Apakah Mamon? Mamon diambil dari kata mamonas. Mamonas itu punya arti kikir, serakah, tamak. Coba saudara pertimbangkan ini dengan baik. Dari mana kita bilang Tuhan perintah hidup kita, tapi kita kikir? Nah itu enggak ada tuh kamusnya kayak gitu tuh. Dari mana kita bilang Tuhan perintah hidup kita, lalu kita serakah? Enggak ada. Makanya ini yang Paulus berupaya untuk kasih tahu kepada jemaat, bahwa orang harus memilih untuk begini, jangan terjebak dalam masa sukar. Orang harus belajar begitu rupa untuk paham bahwa masa sukar itu kita bisa memilih untuk gak ada di dalamnya. Caranya, kasih biar Tuhan eksis. Saya ulang, kasih biar kebenaran Tuhan perintah cara berpikir kita. Baru dengan cara itu, mari saya ulang lagi. Saudara dan saya tidak akan selfish. Saudara dan saya tidak akan jadi hamba uang. Saudara dan saya tidak akan membual. Saudara dan saya tidak akan menyombongkan diri. Saudara dan saya akan menjadi orang yang berhenti fitnah orang lain. Enggak terbiasa berontak sama orang tua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Amin. Makanya coba mari kita cermati. Anda dan saya sebenarnya sedang diperintah oleh Tuhan. Atau kita lagi terjebak dalam masa sukar. Semua orang yang terjebak dalam masa sukar, kisah akhir dari mereka adalah kejatuhan. Bermainnya di bawah. Padahal Tuhan itu
Kasih tahu buat kita dari firman Allah. Bahwa Anda dan saya punya permainan seharusnya bukan di bawah. Anda dan saya telah didesain dari sejak awal. Bahwa permainan kita harusnya permainan di atas. Nah mari saya jelaskan kepada saudara. Coba saudara buka dengan saya. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Saya baca kepada Bapak dan Ibu ayat 13. Ingat tadi saya bilang dari awal kepada saudara. Masa sukar, calepos. Kita punya kekuatan berupaya dilemahkan. Kedagingan kita mendominasi diri kita. Tuhan tidak menjadi eksis dalam kita. Kekuatan berkurang. Yang kedua, calepos artinya Anda dan saya akan mengalami pergeseran posisi. Kemudian jatuh. Ulangan 28 ayat 13. Saya baca kepada Bapak dan Ibu. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Orang suka ayat ini kan? Dalam semua doa-doa berkatnya kita, gitu suka declare itu. Tuhan angkat kita jadi kepala, Tuhan tidak mungkin bikin kita jadi ekor. Lalu kalimat berikutnya, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi prinsipnya tetap sama. Tuhan harus eksis dalam hidup kita. Firman Allah harus kita biarkan perintah hidup kita. Anda dan saya harus terlatih sebagai orang yang berpegang kepada firman Allah lalu mentaatinya. Satu, kekuatan Tuhan menguasai hidup kita. Tapi yang kedua, yang terjadi adalah begini. Saudara dan saya kepala, saudara dan saya bukan ekor. Saudara dan saya Alkitab bahasa Indonesia bilang engkau akan tetap naik dan posisi kita nggak turun tuh. Nah kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, kalau saudara bawa sekarang, saudara akan lihat di ayat 13. Statement begini, dan engkau akan tetap naik, bukan turun. Itu Inggrisnya bilang, thou shalt be above only. Only. Thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Kamu punya tempat cuma di atas, garis bawahi kata Juma. Kamu gak akan pernah tuh bermain di bawah. Below, beneath, tempat paling dasar dan di bawah, kamu punya tempat bukan di situ. Sebab ini yang Alkitab bilang, kamu dengar Tuhan punya perkataan, kamu pegang, kamu menghidupinya, permainanmu cuma di atas. Posisimu cuma di atas. Kamu tidak akan mengalami yang disebut dengan istilah pergeseran dari posisi lalu jatuh. Tahukah saudara, kalau orang mengalami kejatuhan, permainannya beneath. Permainannya di dasar, permainannya di bawah. Untuk naik akan bayar lebih mahal. Makanya realita ini yang saudara dan saya harus pahami. Bahwa dari sejak awal Tuhan menetapkan Anda dan saya harus terbiasa dengar Tuhan punya perkataan. Memegangnya, mengerjakannya. Supaya posisi kita jangan digeser. Kalau sampai Anda dan saya punya posisi digeser, yang terjadi adalah kita ngalami kejatuhan. Saya ulang. Dari mana kita tahu kita lagi ngalami kejatuhan? Orang suka membesar-besarkan isu ini aja kan. Waktu kedapatan selingkuh tuh, itu ngalami kejatuhan. Waktu kedapatan berzina atau melakukan tindakan cabul, nah itu kejatuhan. Tahukah saudara, kejatuhan bukan sekedar persoalan selingkuh, berzina, cabul. Itu salah satu dari ekspresi kejatuhan. Tapi Alkitab bilang buat kita, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, dari ayat 2 sampai ayat ke-5, apapun yang saudara kerjakan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-5, itu telah membuktikan Anda dan saya sedang jatuh. Sedang main di bawah, sedang menyalahi prosedur, berubah posisi. Nah itu bukan kita Pak Ibu. Sebab ini yang Alkitab bilang kan, thou shalt be above only. Kata itu yang harus digarisbawahi. Supaya ini yang Anda dan saya putuskan untuk yakini, memegangnya,
dan menghidupinya. Kita bukan makhluk bawah. Kita tidak terbiasa jatuh. Realita kita adalah kita di atas. Realita kita bukan kita terbiasa jatuh. Nah, orang suka keluarkan ini statement, nggak apa-apa, jatuh itu wajar, masih manusia, kaki masih injak bumi. Mari saya kasih tahu kepada saudara. Selama firman Allah itu ngakar dalam keyakinan kita. Selama Tuhan dan firman-Nya kita membiarkannya memerintah kita punya hidup. Kewajaran yang terjadi dalam hidup kita adalah jatuh tuh nggak wajar, Pak, Ibu. Kewajaran yang terjadi dalam hidup kita adalah kita mainnya wajar, tetap di atas. Kita hormat sama orang tua. Kita tahu berterima kasih. Kita memilih hidup dalam kerendahan hati. Kita berhenti hidup membual. Kita berhenti untuk selfish. Kita berhenti mengerjakan hal-hal yang ternyata Alkitab bilang ini. Itu pekerjaan orang yang sedang bermain beneath, ada di bawah. Kewajaran dari kita adalah kualitas Anda dan saya itu teruji. Mengapa? Soalnya kita terbiasa posisi di atas. Amin. Makanya, cara paling baik untuk introspeksi diri. Apakah kita ada pada posisi betul atau kita sedang bermain di bawah? Cek aja, cinta uang gak? Selfish gak? Suka membual gak? Tukang fitnah gak? Nilai orang pakai asumsi gak? Gampang hakimi orang gak? Gak mau berdamai dengan orang gak? Nah itu kan uji-uji, itu kan hal-hal yang bisa nguji kita kan. Kalau sampai Anda dan saya tidak mengerjakan kebenaran yang Tuhan ajar buat kita. Dengarkan yang baik, kita sedang salah posisi. Posisi kita di atas. Amin. Bahkan kata itu tuh, above only, Alkitab bahasa Ibrani menggunakan kata ma'al. Ma'al itu punya arti ini, on a higher ground. Di tempat tinggi. Bukan cuma posisi di atas nih, higher ground. Posisi yang jauh lebih tinggi. Ya dengarkan yang baik, Anda dan saya harusnya disebut sebagai orang-orang terhormat. Karena kita ada di atas, kita bermain di higher ground. Groundnya kita dalam permainan kehidupan ini, groundnya kita di atas. Groundnya kita bukan di bawah. Sebab Tuhan tebus kita kok. Bebaskan kita dari kejahatan. Merdekakan kita untuk terbiasa hidup benar kok. Kewajaran dari hidup kita adalah kualitas kehidupan benar itu teruji. Amin. Oke. Coba mari saudara lihat dengan saya ayat-ayat berikutnya. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu ayat-ayat yang memberitahukan kepada kita. 1, kita lagi kuat atau kita sedang melemah. 2, kita lagi ada pada posisi betul, higher ground. Atau kita lagi mengalami pergeseran yang kemudian lagi giring kita untuk mengalami kejatuhan. Ayat 2 sampai ayat 4. Nah, lihat ayat 5. Rupa-rupanya ini akibat dari masa sukar. Kalau orang kehilangan kekuatan dalam diri mereka, lalu mereka pindah posisi, pergeseran posisi terjadi dan bermainnya bukan higher ground, tetapi beneath, yang terjadi adalah Alkitab bilang begini, ayat 5. Secara bagaimana? Lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Dulu sebelum kita percaya pada Kristus sebagai Tuhan, Alkitab sebut kita dengan istilah sinner kan? Pendosa. Lahir itu udah sah pendosa. Warisan dosa itu turun sampai di kita tuh. Makanya kita disebut sinner. Tapi waktu Kristus memerdekakan kita meminta dia, membiarkan dia mengambil alih posisinya kembali menjadi Tuhan atas hidupnya kita. Alkitab perjanjian baru itu panggil kita dengan statement berbeda. Bukan lagi sinner. Alkitab perjanjian baru itu panggil kita dengan istilah the saints. Orang-orang kudus. Realita kita itu orang-orang kudus. Alkitab juga panggil kita dengan istilah righteous, the righteous, orang-orang benar. Realita kita itu benar.
Alkitab juga panggil kita dengan istilah a very noble person. Orang-orang mulia, terbiasa hidup dalam kehormatan. Itu yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Dulu kita di bawah. Tuhan merdekakan kita bahwa kita naik ke atas. Nah, jangan biarkan ketiadaan firman yang menguasai kerangka berpikir kita membuat kita kembali lagi bermain di bawah. Permainan di higher ground membuat Anda dan saya semakin teruji dalam kualitas kebenaran. Permainan pada higher ground membuat Anda dan saya semakin berkualitas dan teruji dalam kualitas kekudusan, kebenaran, kehormatan. Gayanya kita, bangsawan Pak, Ibu, hidup tidak sembarangan. Tata keramanya kita sangat tertata berdasarkan firman Allah yang Tuhan ajar dan telah mengakar dalam hidup kita. Sehingga yang terjadi adalah begini, waktu Anda dan saya beribadah, Anda dan saya tidak beribadah secara lahiriah. Sebab kalau mau gitu jujur, orang Kristen rata-rata tiap hari Minggu pergi ke gereja, iya. Betul? Tapi apakah setelah pulang dari gereja, mereka tetap bertahan pada higher ground? Permainan di atas, teruji dalam kualitas kekudusan, teruji dalam kualitas kebenaran, teruji sebagai manusia terhormat? Tidak semua kan Pak, Ibu. Agama boleh Kristen, hari Minggu boleh datang ke gereja. Firman Allah kita bisa dengarkan ribuan kali. Tapi kalau Anda dan saya tidak memutuskan untuk bermain on the higher ground, yang terjadi adalah ibadah kita akan bersifat lahiriah. Ibadah tidak bisa lahiriah. Ibadah itu kehidupan yang diekspresikan dalam perbuatan benar, perbuatan kudus, perbuatan terhormat. Halo? Semua orang yang ada dalam masa sukar, yang terjadi adalah mereka beribadah, tapi beribadah lahiriah. Lahiriah, kata yang dipakai itu morfosis. Kata morfosis itu artinya begini. Format, acara, formulir, itu morfosis. Jadi artinya Paulus bilang ini, tahu nggak? Semua orang yang tidak membiarkan Tuhan eksis dalam hidup mereka hilang kekuatan. Semua orang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan lalu mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka bergeser tempat lalu jatuh, hilang posisi atas bermain di bawah. Nah tipikal yang kayak gitu tuh akan mengerjakan ayat 2 sampai ayat 4. Hal yang bisa terbaca dari hidupnya mereka adalah mereka beribadah tapi sangat lahiriah. Lahiriah tadi saya sudah bilang kepada saudara, morfosis, diformat, dibikin acara. Apakah ibadah? Kata ibadah di situ diambil dari kata eusebia. Eusebia itu punya arti begini. Kesalehan atau kekudusan. Kebenaran. Ketiga, hormat kepada Tuhan. Atau orang mengenalnya sekarang dengan istilah takut Tuhan. Jadi tahukah saudara, semua orang yang tidak bermain di atas, yang terjadi dalam hidup mereka adalah, Paulus bilang, kekudusannya mereka itu diacarakan. Dibuat dalam sebuah format. Hidup takut akan Allah diacarakan. Dibuat dalam sebuah format. Apalagi tadi? Kebenarannya mereka diacarakan, dibikin jadi acara. Dibikin dalam sebuah format. Pernahkah saudara bertemu dengan begini? Datang ke gereja, senyumnya ramah banget. Malaikat kalah ramah. Pulang ke rumah, marah hilang. Tahukah saudara, itu yang disebut, marah hilang, sabar hilang. Tahukah saudara, itu yang Paulus bilang, ibadah lahiriah. Kebenaran yang kita format. Ketemu orang tertentu, kita tampak baik. Orang tertentu enggak ada, kita kembali ke asal. Ibadah yang diacarakan, kebenaran yang diacarakan. Ketemu datang pada acara tertentu, kita berupaya sehingga orang mengenal kita sebagai orang yang takut kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran,
Tapi waktu acaranya udah nggak ada, kita balik lagi ke selera asal. Nah itu yang Paulus bilang dengan istilah begini Pak, Ibu, ibadah yang lahiriah. Nah coba cek ini Pak, Ibu. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang transparan, berlaku hidup apa adanya, atau kita menjadi orang-orang yang sangat mahir bermain topeng. Sangat mahir, kekudusan diacarakan, di format. Kebenaran diacarakan, di format. Apalagi tadi, takut kepada Tuhan diacarakan, di format. Atau ada orang gak ada orang kita tetap hidup kudus. Orang lihat, orang gak lihat, kita tetap bertahan dalam kualitas hidup benar. Orang cermati kita punya hidup atau orang gak ada untuk cermati kita punya hidup. Anda dan saya tetap dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Which one? Sebab permainan di bawah akan membuat Anda dan saya semakin mahir bermain topeng. Permainan di atas akan membuat Anda dan saya semakin teruji. Dalam hal yang tadi saya bilang, orang lihat, orang gak lihat, kita udah biasa menghidupi kebenaran. Kebenaran bagi kita bukan acara. Kebenaran bagi kita bukan format. Kebenaran bagi kita adalah gaya hidup. Kekudusan bukan acara, kekudusan tidak di format. Bahkan kekudusan itu nggak diisi formulir. Nggak perlu isi formulir tertentu untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa saudara itu dalam kekudusan. Tidak. Kekudusan itu gayanya kita. Takut akan Allah itu gayanya kita. Bukan acara, bukan tontonan, bukan entertainment. Nah itu yang perlu kita bangun dalam kita punya cara berpikir. Sebab mari saya kasih tahu kepada saudara. Paulus ajar, pahamilah hari terakhir akan datang masa sukar. Anda dan saya akan melemah, Anda dan saya akan lebih bermain di bawah, suka posisi di bawah. Hidup seenaknya, gak bisa. Realita kita bukan itu. Realita kita bukan lemah. Realita kita bukan bawah. Realita kita higher ground. Realita kita adalah orang-orang yang kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam Tuhan. Mengapa? Tuhan adalah kekuatan kita. Kebenaran adalah orientasinya kita. Saya ajar buat anak-anak di rumah. Kebenaran itu harus solid dalam kita. Orang lihat atau enggak. Bahkan kalimat radikal saya bilang sama anak-anak ini, Tuhan lihat, Tuhan gak lihat. Latihlah diri hidup benar. Actually Tuhan lihat kita kan. Tapi itu kan yang harus dibangun dalam kerangka berpikir kita. Bahwa kebenaran, kekudusan, takut akan Allah gak bisa diformat. Bertemu gak dengan karakter tipikal yang kayak gini nih? Ketemu dengan orang tertentu, kita bisa berubah. Ngomongnya bisa manis banget. Ramah banget. Puji Tuhan. Shalom. Sudah ketemu dengan yang kayak gitu? Yang ternyata di rumah, istri babak belur. Suami babak belur. Anak tertindas. Orang tua susah hati. Nah yang kayak gitu tuh yang Paulus bilang ibadah lahiriah. Kekudusan, kebenaran, takut Tuhan diformat, dibikin acara. Kita enggak, itu bukan kebiasaannya kita. Amin. Coba, saudara lihat ayat itu lagi. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri diambil dari kata arneomai. Arneomai, memungkiri, itu punya pengertian ini Pak, Ibu. Menolak apa yang diberikan. Kebenaran yang diberikan kita tolak. Kekudusan yang diberikan kita tolak. Kebenaran mengenai takut akan Allah kita tolak. Lalu arneomai juga punya pengertian ini, memungkiri. Berlaku tidak menyerupai. Semua orang yang tidak bermain di atas,
yang akhirnya mengalami pergeseran posisi dan jatuh. Semua orang yang tidak membiarkan Tuhan eksis perintah hidup kita dan memiliki kekuatan dalam diri mereka, yang terjadi adalah ujung-ujungnya, coba saudara cek aja, kehidupan mereka tidak menyerupai Christ Himself. Halo? Ibu, Bapak, Saudara? Kebenaran itu bukan sekedar untuk dihafalkan. Ayat itu bukan sekedar untuk dihafalkan. Ayat kebenaran firman Allah itu untuk begini. Kita biarkan terobosi kerangka berpikir kita. Kita biarkan mengakar dalam hidupnya kita pahami, lalu kita hidupi. Kepentingan berikutnya adalah Anda dan saya harus sangat menyerupai Kristus. Orang yang menjalankan ibadah secara lahiriah, yang tadi saya bilang, kekudusan diformat, dibikin acara. Kebenaran diformat, dibikin cuma sekedar sebuah acara aja. Takut akan Tuhan diformat, dibikin seperti acara aja. Yang terjadi adalah sampai nanti 1000 tahun ke depan, Anda dan saya tidak mungkin ditemukan sebagai orang yang menyerupai Kristus. Mau serupa dengan Kristus? Itu yang Alkitab ajar. Biarkan dia eksis memerintah, kita punya hidup. Mau serupa seperti Kristus? Biarkan semua firman Allah yang diajarkan kepada kita, yang kita setujui, lalu kemudian kita pegang dan kita taati dalam hidup kita tiap-tiap hari, itu terjadi dalam kehidupan kita supaya Anda dan saya tambah lama disebut sebagai orang yang bukan melemah, tapi semakin kuat. Kedua, Anda dan saya punya keyakinan sekarang adalah, level saya higher ground, level saya bukan beneath. Ibadah buat saya bukan acara, ibadah buat saya bukan sesuatu yang diformat. Ibadah bagi saya adalah gaya hidup. Kenapa kita mengerjakannya? Ini yang Alkitab bilang, supaya Anda dan saya tidak menolak kebenaran yang Tuhan ajar kepada kita. Kenapa kita mengerjakan kebenaran dalam hidup kita tiap-tiap hari? Supaya begini, Anda dan saya tambah lama harusnya didapati sebagai orang yang semakin menyerupai Kristus. Sekali waktu Pak Paulus ajar kepada jemaat, tahu nggak? Gara-gara kamu ini saya menderita sakit bersalin lagi. Kenapa sampai dia bilang, gara-gara kamu saya menderita sakit bersalin lagi? Pertanyaannya, kenapa dia mau menderita sakit bersalin? Ini yang dia bilang, supaya rupa Kristus tampak nyata dalam kamu. Kita harusnya tambah lama ikut Tuhan, tambah tahu kebenaran, ikut Tuhan, harusnya Anda dan saya didapati semakin menyerupai Kristus. Kalau sampai Anda dan saya mendapati diri kita, orang-orang di sekeliling kita mendapati diri kita tidak menyerupai Kristus, berarti maaf Pak, Ibu, kita sedang melakukan ibadah, tapi kita kerjakan secara lahiriah. Saya ulang, ibadah bukan format, bukan acara. Ibadah gaya hidup. Yang kalau Anda dan saya terbiasa melakukannya, lihat aja, kita akan menjadi serupa seperti Kristus dalam perubahan waktu. Paulus juga bilang begini kepada Timotius, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, dinamis, sifat kekuatan, itu diambil dari kata asli dinamis. Dinamis itu punya arti begini, kekuatan dari sifat dasar. Sifat dasar dari ibadah itu kebenaran. Sifat dasar dari ibadah itu kekudusan. Sifat dasar dari kebenaran itu takut sama Tuhan. Dari ibadah. Sifat dasar dari ibadah adalah ketaatan. Nah, orang-orang yang melakukan ibadah secara lahiriah, mereka tolak sifat dasar ibadah. Makanya tidak menyerupai. Datanglah ke gereja 1000 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau Anda dan saya tidak membiarkan Kristus perintah kita, sehingga kekuatan itu tambah lama tambah kuat dalam hidupnya kita, saudara dan saya akan bermain di bawah, beneath, bukan higher ground. Dengarkan kebenaran, jangan pegang, jangan hidupi, jangan taati. Saudara dan saya kehilangan kekuatan dan mengalami pergeseran.
tolaklah Tuhan di dalam pemahaman. Yang terjadi adalah saudara akan mengacarakan ibadah. Saudara akan menjadikan ibadah dalam format. Alkitab bilang saudara menolak sifat dasar dari kekuatan ibadah itu sendiri. Makanya yang terjadi adalah kita udah lama ikut Yesus, kita enggak menyerupai Kristus. Harusnya kekuatan dasar dari ibadah kita ambil, kita peluk, kita rangkul, kita hidup di dalamnya. Yang terjadi adalah Anda dan saya akan digiring ke arah semakin serupa dengan Kristus. Amin. Sudah, saya sudah selesai. Saya berharap saudara paham apa yang saya maksudkan. Ini yang Alkitab ajar. Di hari terakhir, kita akan ada pada masa sukar. Kapan hari terakhir? Sekarang hari terakhir. Sekarang hari-hari terakhir. Anda dan saya harus memilih untuk tidak terjebak dalam masa sukar. Caranya, biarkan Kristus eksis dalam kita dan memerintah. Dia itu kekuatannya kita. Kita tidak mungkin lemah. 2, biarkan kebenaran yang kita pegang itu, kita kemudian hidupi dalam keseharian. Karena yang terjadi, Anda dan saya tidak akan geser posisi lalu jatuh. Semua orang yang bermain di higher ground, yang terjadi dalam hidup mereka adalah ibadah tuh gaya hidup. Karena ibadah akhirnya menjadi gaya hidup, tambah lama Anda dan saya akan menyerupai Kristus. Kalau orang tidak bermain di higher ground, karena hilang kekuatan, bergeser posisi, jatuh, beneath. Kalau orang bermain beneath di daerah paling bawah, yang terjadi adalah ibadah diacarakan. Ibadah diformat. Kita memungkiri kekuatan dasar dari ibadah. Yang terjadi adalah Anda dan saya akan lebih condong disebut munafik. Kita tidak menyerupai Kristus. Depan orang kita bagus, orang gak ada. Kita kembali kepada permainan di bawah. Di gereja kita tampak baik semua. Keluar dari gereja kita kembali ke permainan dasar, permainan awal yang menjauhi kebenaran. Itu artinya kita bermain di bawah. Keputusan untuk terhindar dari masa sukar sekarang itu ada pada kita. Tuhan sudah siapkan seluruh fasilitas agar Anda dan saya kedapatan tetap bermain, memposisikan diri on the higher ground. Lalu Tuhan telah menyediakan seluruh fasilitas untuk membuat Anda dan saya tetap steady dalam kekuatan Allah. Makanya untuk terjebak dalam masa sukar atau terlepas dari masa sukar, itu keputusannya kita. Amin. Nah, saran saya kepada saudara hari ini, putuskan untuk bebaskan diri dari masa sukar. Bermain tetap di higher ground, tetaplah kuat karena kita membiarkan Tuhan perintah kita. Supaya karakteristik ayat 2 sampai ayat 4 jangan terjadi dalam hidupnya kita. Supaya waktu orang berinteraksi dengan kita, yang mereka temukan adalah kita enggak mengacarakan ibadah. Ibadah itu gaya hidupnya kita. Yang orang akan temukan adalah kita tambah lama, tambah berubah. Saudara dan saya punya kualitas kebenaran akan semakin teruji. Kualitas kekudusan akan semakin teruji. Kualitas takut Tuhan dalam diri kita akan semakin teruji. Nah yang itu kita kejar. Yang itu kita bikin keputusan untuk dirinya kita. Supaya sekali waktu orang gak perlu pergi ke sorga untuk ketemu dengan Yesus. Orang bisa ketemu Yesus dalam keseharian waktu mereka berinteraksi dengan kita. Karena Kristus punya rupa tampak nyata dalam kita. Amin. Sudah, saya betul-betul selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.